Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratul mursyid al-Fatihah. La hadratul musannif hadzal kitab al-Fatihah. Ila hadiniyah as-salihah al-Fatihah. Melanjutkan ngaji kitab Gundul tentang tasawuf, kitab Azkiya yang sebelumnya membahas takwa. Takwa itu merupakan inti dari pelajaran kita. Sebagaimana takwa itu adalah wasiat Allah bagi orang-orang yang dahulu dan orang-orang akhir, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Walaqad wassayna lan yaktene temen wasiat sapa ingsun Allah alladzina ing wong-wong utul kitab kan wis diparingi kitab min qablikum saking sadurungira kabeh wa iyyakum lan ing sira kabeh anittaqullah supaya takwa sira kabeh Allah. Takwa ini yang intinya adalah dimensi rohaniyahnya. Amal-amal dohiriyah itu tujuannya biar membekas ke kolbu. Kolbu itu secara fisikly dan isinya adalah rohaniyah. Biar dimensi rohaniyahnya naik sehingga menjadi takwa. Kemarin jalan menuju takwa ada syariat, thariqat dan hakikat. Dan syariat diumpamakan perahu, thariqat diumpamakan lautan, dan hakikat diumpamakan mutiara di dasar lautan yang menjadi tujuannya nyebrang laut itu untuk mendapatkan intan pakai sarana perahu. Hakikat itu adalah nyampainya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, terbukanya hati sehingga bisa makrifat kepada Allah. Lanjutnya nadom man ramatu ron li safi natiyar kabu wayagu subah ron sumatur ron hasola. Man utawane sapane wong Roma kang nuju sapa man turun ing inten lisafinati maring perahu yarkapu bakar numpak sapa man wayahu sulan suruh sapa man bahron ing dalam segara tumaturun nuli ing inten hasolah hasil sapa man. Jadi kalau pengen mendapatkan intan, naik perahu dulu untuk berlayar di atas lautan. Jadi syariat atau diumpamakan perahu itu adalah sebagai sarana dohir untuk menyelami laut sebagai perantaranya untuk perantara antara dohir dan batin. Itu ada
toriko harus dilewati di atasnya yang laut itu, lalu diselami baru bisa menuju pada tempat intan yang dihasilkan. Kalau sudah berlayar di atas laut kemudian menyelam di titik di mana tempatnya intan, lalu berhasil mendapatkan intan. Wa kadza tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi li syari'atin lan tusala. Wa kadza lan iku mengkono kang tinutur at-tariqatu utawi tariqat wal haqiqatu lan haqiqat ya akhi hai sedulurku min ghairi fi li syari'atin hale saking tanpa nglakoni syariat lan tusala iku ora bakal dihasilno apa tarekat hakikat. Jadi ketiganya syariat, tarekat, hakikat itu saling terkaitan, tidak terpisahkan. Kalau tanpa syariat tidak bisa jalan, karena syariat itu amalan dohir supaya bisa menembus batin. Nah, jembatan antara dohir ke batin itu namanya tarekat atau metodologi. Nah, isinya metodologi, isinya tarekat itu pertama wasilah, kemudian ada baiat, ada zikir harian, zikir jamaah, suluk dan ubudiyah. Itu isinya. Fa'alaihi tas zinun lidha irihil jali fi syari'atin liyanuraqal pun mustala watazula anhu dulmatun kayum kina litoriqatin fi qalbihi antang sula. Wa alaihi mongko iku wajib ing atase salik wong kang tumuju jalan akhirat tazinun utawi masmai siri dohirihi maling dohiri salik al-jali kang pertelo bi syariatin kelawan syariat liyanura drapun padang supayane mencorong apa kolpun ati mustal hale ketinggalan Allah watazulan ilang anu saking kolbu apa zulmatun dulmatun pepetengan kae liyum kina drapun kongang litori kotin maring tarekat fi qalbi ing dalem atine salik apa antangsun yen to manggon apa tarekat. Jadi menuju jalan akhirat, terus syariat juga harus dilakukan, karena syariat itu untuk menghias diri bagian luarnya biar tidak terjadi fitnah antara manusia. Tetap harus dilakukan syariat itu ada perintah Allah yang berupa zahir yang terkait akal dan panca indera ya tetap dilakukan. Lah, melakukan hal-hal dohir itu tujuannya untuk perhiasan luar supaya masuk ke dalam, tahu dalamnya. Makanya pakai metodologi itu supaya hati ini bisa bersih. Jadi dengan amalan-amalan itu tujuannya untuk membersihkan hati, bukan malah menambah sampah. Nanti ngamal ayat ini sekian, tujuannya mendapat harta. Amalan ini dilakukan ini supaya mendapatkan jodoh.
itu namanya bukan membersihkan hati. Amalan ini biar rezekinya lancar dan sebagainya tujuan dunia. Bukan tujuan kita hidup ibadah ini ilahi buduni untuk menyembah Allah, bukan menyembah amalan itu supaya mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat kesenangan hawa nafsu. Bukan, kita malah membersihkan hawa nafsu supaya hati kita menjadi terang. Jadi amalan-amalan dan torekoh itu tujuannya untuk membersihkan hati. Dalam hadis lain adalah zikrullah, ingat Allah itu obat pembersih hati. Banyak hadis-hadis tentang itu, coba dicari. Kalau hatinya bersih, itu hijab-hijab hilang, lalu dia bisa melakukan amalan-amalan torekoh dalam hatinya, mancep ing jeruning dodo. Amalan-amalan torekoh bisa mancep ing jeruning dodo sehingga bisa istiqomah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.